salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Nani Harlinda Nurdin MSI, NIDN 0926036903 dengan status dosen tetap yayasan pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Timur. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Ilmu Administrasi Negara adalah Etika Administrasi dengan kode mata kuliah 3KWA 304. Selanjutnya, mata kuliah Etika Administrasi ini membahas tentang konsep, landasan, prinsip, dan fungsi etika dalam organisasi atau birokrasi dan kemampuan untuk menganalisis berbagai masalah moral dan etis yang muncul dalam organisasi, kebijakan, dan pelayanan publik, serta memberikan penghayatan tentang kewajiban dan tugas-tugas khusus yang diemban oleh seorang profesional dalam kegiatan organisasi publik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep, landasan, prinsip, dan fungsi etika dalam organisasi. Yang kedua adalah kemampuan mahasiswa dalam menganalisis berbagai masalah moral dan etis yang muncul dalam organisasi, kebijakan, dan pelayanan publik. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, saya menggunakan metode antara lain ceramah, diskusi, serta melakukan interaksi dengan mahasiswa melalui kuis dan tanya jawab. Dalam melakukan penilaian pada mata kuliah Etika Administrasi ini, ada beberapa aspek yang kami lakukan penilaiannya. Antara lain, kehadiran sebesar 15%, keaktifan di kelas sebesar 15%, sikap atau attitude 10%, tugas yang diberikan 10%, ujian tengah semester itu 15%, dan ujian akhir semester adalah 35%. Demikian perkenalan diri saya. Untuk selanjutnya silahkan menyaksikan video pembelajaran terkait proses pengajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah Etika Administrasi dengan materi etika dan moral. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Nah, hari ini kita kembali lagi dalam mata kuliah Etika Administrasi dengan materi etika dan moral. Jadi capaian yang kita harapkan dari perkuliahan dan materi hari ini adalah mahasiswa itu diharapkan mampu memahami konsep dari etika dan moral. Nah, kan kita ketahui etika dan moral adalah dua hal yang sangat beririsan, dia beda-beda tipis, hampir sama lah seperti itu. Dan kedua, mahasiswa itu diharapkan mampu memahami aliran-aliran dalam etika. Jadi dalam etika itu juga ada beberapa aliran-aliran yang diharapkan dari materi ini bisa kita pahami dengan baik. Nah, seperti biasa dari setiap pertemuan ada aspek yang dinilai. Nah, diantaranya kehadiran dan partisipasi di dalam kelas. Jadi kita bisa saling berdiskusi secara ini, bukan diskusi kelompok, tetapi saling sharing ya, saran atau yang diskusi lah seperti itu. Nah, mungkin kita hampir setiap hari kita mendengar mengenai etika dan mengucapkan etika. Apalagi kemarin waktu menjelang pemilu, etika ini langsung menjadi trending karena ada beberapa hal yang dianggap melanggar etika. Nah, apa sih etika itu? Mungkin ada yang
kalian bisa pernah membaca atau bukan mengenai apa sih yang dimaksud dengan etika, ya. Kalau secara ini memang etika merupakan cabang dari filsafat, ya. Filsafat itu adalah induk dari ilmu. Sebelum kita ini harus memahami dulu filsafat dari ilmu tersebut. Nah, karena etika ini sangat tipis bedanya dengan moralitas. Jadi selalu disandingkan etika dan moral. Dia adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Karena yang satu membahas mengenai baik dan buruk. Etika itu adalah baik dan buruk. Moral itu adalah benar dan salah. Nah, sehingga ini dua hal yang dia kalau untuk seseorang itu mengambil tindakan, membuat keputusan atau dan sebagainya. Nah, dua hal ini yang menjadi landasan kita, karena ada baik dan buruk, ada juga benar salah, sehingga itu bisa membimbing kita untuk berperilaku yang baik, dan ini juga bisa mengantarkan kita untuk mencapai prestasi juga yang baik. Kalau kita memahami dengan baik atau melakukan dengan baik apa itu etika dan moral. Nah, ini juga berkaitan dengan sikap kita. Jadi etika itu dapat kita lihat itu di perilaku dan tindakan. Nah, sehingga etika itu dikatakan sebagai seperangkat prinsip-prinsip atau aturan yang membimbing kelompok itu dalam melakukan interaksi baik dengan orang lain maupun berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Nah, kalau moral itu dia merupakan nilai-nilai atau kepercayaan kita. Nah, sehingga dalam kita juga berperilaku, ya, yang membimbing kita untuk berperilaku dan tidak berkenan dengan benar dan salah. Jadi kalau etika secara sederhana itu merupakan aturan yang membimbing kita dalam melakukan satu tindakan yang berhubungan dan dianggap benar dan dianggap baik dan buruk. Benar, baik dan buruk itu etika. Kalau moral, benar dan salah. Jadi moral lebih kepada nilai-nilai atau kepercayaan dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang dari individu. Jadi moral itu sangat di latar belakangi dari misalnya latar belakang budaya kita, pengalaman kita itu sangat berpengaruh pada nanti perilaku kita. Nah, itu yang secara ini, ya, mengenai etika dan moral. Etika, sekali lagi, etika berkenan dengan baik, perbuatan baik dan buruk. Moral, benar dan salah, sehingga ini, ya, dijadikan sebagai landasan kita untuk melakukan satu tindakan. Hal ini juga berfungsi sebagai dasar kita dalam mengambil satu keputusan yang, kalau kita mengambil keputusan, kan keputusan sangat kompleks, ya, banyak sekali alternatif dan dekat dengan keambiguan. Kalau kita, sehingga diharapkan kalau kita punya etika dan moral yang moralnya kita itu tepat, nah itu bisa mengambil satu keputusan yang juga tepat. Nah, kemarin kan kita bisa lihat contoh-contoh sederhana dalam kehidupan. Etika itu di mana satu
aturan yang diterima oleh masyarakat di mana kita berada. Jadi misalnya etika di luar sana beda dengan etika kita apa itu yang kita anggap baik dan buruk ya. Kalau di luar sana kita makan terus kita tentu dia anggap itu hal yang biasa. Tapi coba kalau kita pasti kita langsung ditegur. Kalau di kita ya masyarakat kita. Nah, tapi kalau di sana yang kita berdahak apa namanya itu? Bersenda kalau makan kayak kekenyangan gitu kan? Nah, di sana itu sesuatu hal yang kurang baik, tidak baik. Tetapi kalau kita biasa kayak ini ya, ini etika makan misalnya beda. Kita bisa menerima kalau orang bersendawa di luar negeri dia tidak bisa terima. Nah, ini yang berlaku umum ya, jadi prinsip yang berlaku yang bisa diterima oleh masyarakat itu namanya etika. Makanya dia etika itu tidak mengatakan bahwa ini salah, ini benar. Jadi kalau misalnya kita kentut di sini sama makan tidak ada teman salah kok, tidak, tapi tidak baik. Di luar kebalikannya seperti itu. Nah itu yang berkaitan dengan etika ya. Contoh lagi kemarin pada untuk mengambil keputusan ya. Nah keputusan kemarin kan tidak salah ya. Hasilnya diputuskan oleh MK tidak salah kan. Nah kalau berhubungan dengan aturan itu tidak salah. Tapi etika ada namanya etika jabatan. Jadi ini bahwa etika itu beranut ke keprofesionalan. Ya. Kita sebebas dari masyarakat kita. Jadi bagi antara kita di sini budayanya lain, tentu etikanya juga beda dengan budaya asing. Dan di mana tentu budayanya mereka juga ada dan berbeda dengan budaya kita. Bagaimana kira-kira tuh jika kita berkunjung ke sana, menurut Ibu harus kita ikuti etikanya mereka atau bagaimana? Iya. Jadi kan tadi sudah jelas ya bahwa etika itu merupakan aturan-aturan yang diterima secara umum dalam masyarakat. Nah sekarang kalau masyarakat kita kalau sebagai masyarakat bedakan warga negara dan masyarakat ya. Jadi ketika kita ke sana berarti kita sudah sebagai masyarakat di tempat di mana kita berada sehingga otomatis mengikuti apa yang mereka anggap baik itu benar dan buruk, apalagi benar dan salah. Nah itu sehingga ya di sana akan tadi ketika kita makan di sana terus kita kentut kita dia tidak apa-apa. Tapi kalau kita bersendawa yang seperti biasa kita di sini makan gitu kan biasa saja dengan di sana tidak baik, tidak etis. Nah pasti orang kalau kita begitu langsung kita lihat aja kita kan biasa makan sendiri ya. Nah kalau di sini ya kalau itu tidak apa-apa deh. Jangan kebalik, jangan terbalik ketika kita misalnya jadi di mana kita berada disitulah apa prinsip-prinsip yang mereka anut di situ itu yang kita jadi supaya kita bisa perilakunya kita, tindakannya kita itu dapat diterima di sana. Gitu. Dan lain? Tadi kita kembali ke poin yang pertama tadi, mahasiswa harus membedakan etika dan moral. Ya, etika dan moral. Terhadap biasanya menjadi pertanyaan Bu, apakah memang penting itu mahasiswa harus mengetahui itu tentang etika dan moral? Nah, wajib. Saya kira itu adalah semua ya, makanya sekarang ya, karena etika dan moral ini sangat berat katanya ya, karena itu yang nanti
mempengaruhi kita dalam berbuat, dalam berperilaku, dalam bertindak, dalam mengambil satu keputusan. Kita sudah tahu ini benar, baik enggak? Baik, dan kita melakukan insya Allah sudah benar. Nah, kalau kita anggap buruk, biasanya kesana sama semakin kesana pasti kita makin salah. Kita salah tindakannya kita bisa ke hal yang salah. Nah ini, dan sekarang di samping itu ini juga sangat berkaitan erat dengan sikap, attitude kita. Kenapa itu diajarkan di bangku kuliah? Kenapa? Karena kita ini selepas dari sini kan kita keluar, kita mau bekerja, di luar kita mengambil keputusan, kita akan bertindak, ya, sehingga harus memang kita paham seperti apa sih kita. Nah itu, dan membuat kita itu bisa attitude bersikap dengan baik. Sekarang di beberapa perusahaan kecerdasan, kepintaran itu sudah nomor 2. Ada kemarin dari perusahaan teman-temannya PT seperti yang besar-besar kayak atau industri ya, dia industri rektornya unhas saja malu-malu. Kenapa? Tamatan di sana justru tidak diterima dengan baik, akhirnya dia dikeluarkan. Kenapa? Karena dia mempunyai sikap yang kurang baik, tidak baik. Dia dikeluarkan. Dibanding dengan ada mahasiswa yang tamatan dari universitas swasta mempunyai etiket yang baik, sikap yang baik, itu yang jadi sekarang sikap itu dimulai pada saat kita misalnya dia wawancara, dia sudah bisa lihat kita punya sikap di situ. Nah, jadi sikap ini sangat ketika ini itu sangat penting sekali, sehingga memang kemarin orang menganggap remeh. Apa sih untuk sebenarnya belajar etika? Tapi bagaimana cara untuk mengetahui etika ini seseorang, misalnya berlaku baik atau bagaimana kita mengetahui? Ya itu tadi saya bilang ya, kalau kita masuk misalnya di masyarakat, mungkin beda dari misalnya di masyarakat suku Makassar, Bugis, Jawa, ada beberapa hal yang beda ya, yang dianggap di sana benar, baik, kita menganggap itu tidak baik, ya. Jadi suku mana? Jadi untuk mengukurnya tentu saja kalau kita memasuki satu tempat, kelompok, ya, misalnya di kelompok mana kita berada di kampus misalnya, apa yang diterapkan di sini, misalnya etika mahasiswa itu seperti apa? Etikanya, misalnya di dalam kelas, etikanya belajar tidak boleh pegang HP, itu etika. Nah, tidak bisa ribut, baju kaos apa semuanya itu ya. Nah, jadi di mana kita berada, ya, yang prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang diterima oleh masyarakat atau kelompok. Nah, masuk di kantor lain lagi, beda lagi ininya. Nah, ketika kita mematuhi semua ini yang dari etika tersebut, aturan tersebut, nah ini kan kalau kita pakai baju kaos tidak didenda, jadi itu berarti tidak salah, tetapi tidak baik. Nah, seperti itu. Sama juga Bu, seperti contoh orang Bugis di Makassar. Orang Bugis di Makassar budaya beda dengan orang Jawa. Contoh misalnya kejadian, misal kalau ada orang Jawa diinjak kakinya, itu ngomongnya begini, mas, padahal sudah diinjak kakinya, mas, minta tolong, bisa lagi, itu masih etikanya atau apa? Tapi kalau orang Makassar, karena budayanya. Nah itulah kenapa ini contoh-contoh kecil saja tentang perbedaan antara etika dan moral. Nah meskipun dia berbeda, tetapi dia punya pengaruh yang
sangat besar bagi perilaku tindakan seseorang, apalagi dalam mengambil satu keputusan. Keputusan itu berat loh. Keputusan itu salah tidak atau benar tidak, baik tidak, buruk tidak jadinya. Ya? Nah inilah yang rambu-rambu setiap tempat itu pasti ada. Namanya. Di profesi juga ada etika, kode etik, jurnalistik misalnya para wartawan, jadi sembarangan. Kode etik dosen, kode etik dokter, makanya ada biasa dia tidak dianggap bersalah, kenapa hanya melanggar etika. Jadi ini yang beda, moral dan etika. Jadi moral itu ranahnya ke aturan. Aturan kan ada sanksi ya. Kalau etika tidak ada. Tapi ini masuk di dalam moral juga. Kaitan erat. Gitu. Oke? Kita lanjutkan. Nah sekarang di samping tadi moral ada kegunaannya, etika juga punya arti yang sangat penting ya. Tadi sudah kita banyak membahas contoh-contoh yang terkait etika. Dan menurut Bertens ini punya, dia memang ada buku mengenai etika. Dia punya buku etika ya. Bertens dia mengatakan bahwa etika ini mempunyai arti yang sangat penting. Karena kenapa? Dia sebagai sistem nilai, sebuah sistem nilai. Etika ini sebagai sistem nilai, juga sebagai kode etik, dan sebagai filsafat moral. Ya, yang memang sedikit, memang karena dia adalah cabang dari filsafat, jadi saya cuma ada abstrak sedikit, karena kalau filsafat itu seperti itu ya, ada abstrak sedikit. Nah, karena di situ ada nilai. Nilai di sini bukan harga ya. Nilai ini bukan 100, 200, tetapi kalau kita berbicara sistem nilai atau nilai-nilai yang dianut, nilai itu adalah apa yang diharapkan. Nilai itu apa yang diharapkan. Nilai bukan nilai, bukan nominal, bukan harga ya. Jadi nilai-nilai moral apa yang diharapkan dalam misalnya kelompok tertentu atau masyarakat tertentu. Itu jadi dan juga norma-norma yang menjadi pegangan dalam satu kelompok dalam bagaimana dia mengatur tingkah lakunya. Moral dan etika ketindakan. Dan dia juga merupakan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, kode etik. Jadi ada kode etik, ada sendiri aturannya ya di dalam etika itu. Tetapi dia tidak bisa ditangkap kalau melanggar etika. Ya, karena dia bukan tidak salah, hanya melanggar kode etik, misalnya wartawan. Di kode etik wartawan misalnya salah satunya tidak bisa menerima uang, ya, misalnya tidak bisa, karena dia akan memberitakan yang benar ya, harus dia memberitakan yang benar. Tetapi dia misalnya menerima, nah, itu tidak salah, tetapi melanggar etikanya, tidak etis ya menerima uang. Dan sebagai juga ilmu tentang baik atau buruk dalam pelajaran filsafat moral, etika ini adalah ilmu yang mempelajari baik tentang yang baik dan yang buruk. Padahal kedengarannya ini sangat simpel ya, cuma baik dan buruk saja. Kenapa orang harus mempelajari ini? Saya dari bahasa itu. Saya lihat kita di kampus di jenjang perkuliahan kita sudah membahas, sudah bagus sekali sebenarnya. Hanya saja kenapa di dunia nyata pada saat kita sudah keluar untuk mengimplementasikan apa yang kita tuntut di kampus ini sampai ke dunia kerja, ternyata itu semua nonsen.
Iya. Konsennya itu begini, banyak orang yang melanggar. Melanggar. Seperti contohnya, banyak orang pejabat yang sudah tahu, yang notabene titelnya SHMH sudah tahu, tapi malah mereka lagi yang melanggar. Kemudian seandainya mungkin satu yang saya mau tanyakan Bu, apa kira-kira itu, kenapa, apa yang mempengaruhi sehingga mereka bisa berbuat kayak begitu? Nah sementara kita kan sudah tahu aturannya, sudah tahu bahwasanya ini tidak baik, kok dilakukan lagi? Ada satu contoh korupsi ya. Korupsi itu rata-rata dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi dari latar belakang ekonomi yang cukup. Kan bedanya itu Ya. korupsi dengan mencuri, Iya. kan beda. Kalau pencuri ayam itu Ya. kan dikebukin kalau Ya. didapat, tapi kalau orang Nah ini Ah, jadi jadi habis. yang tadi ya, karena sebenarnya dia tahu bahwa itu sudah tidak baik dan salah. Nah sehingga kalau mengenai etikanya ya dan moralitas itu harus kembali menanyakan ke hati nurani. Jadi dia melawan hati nuraninya karena dia kan tidak tahu. Ya, Dia tahu. Dia tahu sangat tahu. Prosesnya melanggar. Bisa melanggar. Nah sehingga Tapi tetap dilakukan juga. ya, sehingga ada yang istilah sekarang itu return alanator ya, kembali ke hati nurani. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu, tanya dulu hati kita baik, karena pasti kita tahu yang kita lakukan yang sudah benar. Tidak ada orang yang Bicara orang gila ya. orang gila Kehilangan akal. ya, dia tidak ada. Jadi bisa kita kalau orang tidak ada etikanya bisa disamakan nggak sama orang gila. bisa karena apalagi kita yang normal ini malah sebenarnya lebih parah dari orang kita karena kita tahu karena kita tahu kita tahu ini buruk ya tapi dilakukan. Kalau korupsi sudah tahu salah ya. lagi. Dia tidak tahu. Jangan ada lagi. Ya, maksudnya kan cuma berlaku berapa tahun. Jadi ya bisa lagi diikutkan apa. Dan di luar itu di luar banyak beredar begini Bu, Ya. bahwasanya kalau kau mau mencuri lebih baik kau belajar dulu Iya. supaya tingkat-tingkat Nah itu ya. Jadi kenapa etika itu memang sangat penting kita pelajari. Moral itu ada di dalam situ. Oke, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada tugas ya untuk pertemuan kedua kita hari ini, mungkin bisa dicatat ya. Ya, oke, nanti saya bantu untuk mengirim materinya ke dalam grup. Saya kira demikian cukup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video deskripsi diri dan pengajaran saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.